Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di mata kuliah algoritma dan pemrograman untuk pemrograman modular function ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini sudah kita pelajari ya. Ada 3 aksi dasar, kemudian ada variabel, konstanta, tipe data, ada tipe data dasar, bentukan. Nah, untuk kendali program itu ada percabangan yaitu if atau switch case, ada perulangan menggunakan for, do while dan while do, dan ini adalah pemrograman modular ya. Bisa kita pakai prosedur di video minggu sebelumnya dan function di minggu sekarang. Ya, intinya kalau pemrograman modular itu biar kita tidak kesulitan ya, karena program yang besar itu sulit untuk di tracing ketika ada error. Nah, ketika kita membuatnya menjadi sub-program yang lebih kecil dengan fungsi spesifik tertentu setiap subprogramnya, maka kita bisa lebih mudah menangani errornya. Jadi subprogram ini ada 2, prosedur dan fungsi. Kita sudah bahas untuk prosedur, sekarang kita bahas untuk yang fungsi. Nah, kalau fungsi itu modul atau bagian program yang mengerjakan tugas tertentu. Ciri-cirinya ya biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan dan mengembalikan suatu nilai. Dia harus mengembalikan suatu nilai. Kalau di mata kuliah teori seperti ini ya, kita nulisnya function. Ini adalah nama fungsinya, diikuti adalah deklarasi parameter inputnya, tipe data outputnya, ada initial state dan final state, ada deklarasi variabel lokal yang digunakan di fungsi dan algoritmanya, dan terakhir adalah return atau variabel. Kalau di prosedur kemarin kita bahas tidak ada returnnya ya. Nah, kalau di bahasa C nanti akan lebih sederhana seperti ini ya. Ini tipe data outputnya, ini adalah nama fungsinya, deklarasi parameter inputnya, algoritma, kemudian ada return variabel outputnya. Nah, variabel ini tipenya harus sama dengan ini ya, tipe data output ini, type dt out, ini harus sama. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi program utama akan ada banyak function-function. Program utama akan memanggil function akan menjalankan apa algoritma yang ada di dalam fungsi itu, kemudian dia mengembalikan suatu return nilai. Ini ditandai dengan tanda panah berwarna merah. Nah, contohnya itu ya. Jadi penghuni kos ya mengirimkan baju kotor gitu ya. Pihak laundry juga beli sabun. Kemudian baju kotor dan sabun itu diproses oleh pihak laundry sehingga menjadi baju bersih yang dikembalikan ke penghuni kos. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh fungsinya ya. Fungsi untuk menghitung selisih 2 buah bilangan. Nama fungsinya kita tulis selisih. Karena dia 2 buah bilangan, maka parameternya butuh 2 ya. X dan Y ini adalah integer ya. Butuh 2 parameternya. Akan mengembalikan suatu tipe data integer juga. Nah, fungsi ini adalah menghitung selisih 2 buah nilai. Initial state-nya user memasukkan 2 buah nilai. Final state-nya adalah selisih nilai pertama dan kedua akan dikembalikan. Kita butuh satu variabel lagi untuk menyimpan hasil selisihnya. Kita bikin variabel z. Tipe datanya adalah integer. Kemudian algoritmanya akan berjalan, yaitu z diisi dengan nilai x dikurangi y. Kemudian nilai z akan dikembalikan. Nah, tolong diperhatikan bahwa tipe datanya harus sama ya, antara yang kita tulis di definisi function di atas dengan yang dikembalikan oleh sintak yang paling bawah ini, return z ya, z-nya harus tipenya integer. Nah, kalau di program utama ya, maka deklarasinya seperti ini ya, function selisih seperti itu, dan kita panggil saja. Panggilnya bagaimana Pak? Panggilnya langsung sebut nama fungsinya ya, selisih. Kemudian dia akan dimasukkan 2 buah parameter sesuai dengan definisi fungsinya. Jadi dia butuh 2 parameter yaitu bertipe integer ya, x dan y.
perhatikan bahwa ini tidak harus sama ya, X dan Y, tidak harus di sini X, di sini Y, tidak. Maksudnya adalah X dan Y itu adalah kita mengenali ya, memberikan suatu variabel lokal kepada si fungsi itu. Ada dua buah variabel, yaitu parameter pertama kita anggap sebagai variabel X yang akan dioperasikan di bawah, dan parameter kedua kita anggap sebagai Y yang akan kita operasikan di bawah juga. Nah, nilai X-nya itu diisi dengan nilai 1 ini, hasil pembacaan dari user, kemudian nilai 2-nya akan diisi oleh Y-nya akan diisi oleh nilai 2, seperti itu. Nah, sehingga ketika kita panggil fungsi ini berlaku bahwa nilai 1 ini akan menjadi X ya. Di sini akan nilai 1 dikurangi Y-nya tadi adalah nilai 2. Maka nilai 1 dikurangi nilai 2 akan dimasukkan ke Z, variabel lokal, dan dikembalikan. Sehingga ketika kita memanggil si fungsi itu, pasti ini akan bernilai suatu integer ya, tipe data integer ya. Nah, hasilnya ya, hasil fungsi itu nilainya akan dimasukkan ke variabel beda. Terus kita tulis ke layar beda seperti itu. Nah, ini kalau di mata kuliah teori seperti ini, kalau di bahasa C akan jadi seperti ini. Jadi integer, nama fungsinya adalah selisih, X, Y-nya adalah integer Z, Z-nya adalah X dikurangi Y, kembalikan Z. Nah, di bahasa C ya, void main ini adalah program utamanya, integer selisih ini adalah deklarasi di atas ya. Nah, maka kita bisa tulis integer ABC, nilai 1 dibaca dulu A, nilai 2 dibaca dulu dimasukkan ke variabel B, kemudian kita kirim dua nilai ini A dan B itu ke dalam selisih ya, fungsi selisih, masukkan ke C, kemudian kita print C-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada variabel lokal dan global ya. Kalau variabel global itu ada di program utama, dikenali di prosedur juga. Jadi ini ada di program utama ya. Dia bisa dikenali di prosedur. Ini dimasukkan ya ke sini. Jadi kalau variabel lokal hanya dikenali di prosedur. Jadi X dan Y-nya itu hanya dikenali di sini. Kita tidak bisa panggil di program utama nilai X dan Y-nya. Nah, seperti ini ya. Ini variabel lokal, ini variabel global ya. Nah, hasil perhitungan itu langsung dikeluarkan ya. Ini parameter fungsi menggunakan variabel global. Seperti ini. Jadi X, Y, beda itu integer ya. Function selisih X, Y-nya itu adalah integer ya. Maka dia akan menggunakan variabel global X, Y itu. Seperti itu. Oke, kita coba saja ya yang ini tadi. Kita coba di bahasa C. Nah, seperti ini. Ya, sebentar. Oke, sekarang kita tulis untuk function selisih ya. Selisih ya, seperti tadi ini adalah tipe datanya, tipe data kembalian selisih, di mana dia butuh dua buah parameter input ya, X, Y, seperti itu. Terus kita butuh satu variabel lagi ya, Z ini isinya adalah X kurangi Y, dan return adalah Z. Seperti itu. Jadi X ya, X, kemudian Y, setelah itu Z. Z-nya adalah X dikurangi Y dan dikembalikan Z-nya. Nah, berarti di sini kita butuh nilai 1, nilai 2 ya. Sama beda. Terus kita butuh masukkan dulu ya, masukkan nilai 1, nilai 1, masukkan nilai 2.
berikutnya, nah beda ini kita isi dengan kita panggil itu selisih, dimana dia punya dua parameter ya, nilai 1 dan nilai 2 seperti itu. Berikutnya kita tampilkan hasil selisihnya ya. Selisih ini dengan ini adalah, berarti ini parameter 1 adalah nilai 1, selisih nilai 1 nilai 2, nah, seperti itu ya, dan tampilkan bedanya ya. Oke, kita coba eksekusi ya. Ya, kita isi tadi berapa tadi? Sebentar. 100 ya, 100. Misalkan ini 10 ya. Maka akan keluar seperti itu ya. Selisih 100 dengan 10 adalah 90. Nah, seperti itulah contoh dari fungsi ya. Jadi kita deklarasikan nama fungsinya, tipe data balikannya apa. Yang membedakan dengan prosedur adalah tipenya ya, ada return. Returnnya ini dia kembalikan. Kalau prosedur tidak ada return, kalau function dia ada return. Oke, kita kembali lagi ke slide ya. Nah, oke, kita coba latihan ya, buat function untuk menghitung luas lingkaran ya. Luas lingkaran. Oke, berarti ini kita tinggal ganti, ini adalah luas lingkaran, dimana dia punya satu ini ya, ini adalah misalkan ini jari-jari seperti itu. Nah, luasnya adalah apa berarti? Atau float aja ya, float, ini adalah float seperti itu. Oh, sebentar, saya belum ganti ternyata ya. Ini sudah terlihat float. Ini kita ganti dengan luas lingkaran, kemudian jari-jari, z-nya adalah ini ya, 3,14 dikali dengan pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat kita kembalikan z. Nah, ininya harus sama ya. Kalau ini float berarti ini kita harus mengembalikan dalam bentuk float. Seperti itu, pi r kuadrat. Nah, kemudian di sini kita butuh satu nilai ya, apa, R gitu ya. Masukkan jari-jari lingkaran, ini berarti R ya, seperti itu. Masukkan jari-jari lingkaran, kemudian nah, bisa tadi kita bikin dulu ininya ya, bikin satu variabel misalkan luas, atau mungkin bisa kita hitung secara langsung, sepertinya bisa ya. Kita coba aja, luas lingkaran sama dengan persen. Nah, ini kita pakai gini ya, 2 angka di belakang koma. Nah, ini bisa kita panggil langsung ya. Coba kita panggil nama fungsinya ya, luas lingkaran seperti itu. Inputnya adalah jari-jari. Kenapa? Karena ini harusnya dia menghasilkan suatu nilai bertipe float ya. Ini tipe float. Jadi ini langsung bisa kita pakai ya. Langsung bisa kita pakai di sini. Harusnya bisa ya. Kita coba terlebih dahulu.
jari-jarinya adalah 10, berarti 3,14 kali 100, harusnya 314 ya. Nah, betul ya, seperti itu ya. Jadi luas lingkaran adalah 314. Bisa kita panggil dengan cara itu tadi. Jadi kita nggak usah bikin ini ya, suatu variabel untuk menampung, langsung saja kita bisa panggil luas lingkaran, karena ini akan membalikan nilainya gitu. Ini akan membalikan nilai ini, return z. Jadi ini adalah suatu nilai ya, suatu nilai bertipe float. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah bikin fungsi untuk menentukan apakah sebuah bilangan itu termasuk bilangan ganjil atau genap ya. Oke, ganjil atau genap ya, kita coba kembalikan ya. Ini berarti bilangan ya, bilangan ganjil genap seperti itu. Masukannya adalah sebuah bilangan, katakanlah A, seperti itu. Nah, kita mau kembalikan apa nih ceritanya? Apakah string ya? Apakah string seperti itu? Karakter kita coba dulu ya. Karena bermain dengan string di sini itu agak repot kalau di bahasa C. Kita coba dulu seperti itu ya. Gini, kita coba dulu karakter if ya, berarti jika bilangan A kalau mod 2 itu hasilnya 0, maka kita return bisa seperti ini ya, genap. Else nya bisa kita return ganjil. Jadi nilai ini ya, nilai genap ini akan dipakai untuk mengisi ke sini ya, karakter. Semoga bisa. Nanti kalau tidak bisa kita sesuaikan lagi ya. Ini genap dan ini adalah ganjil ya. Kalau dia habis dibagi 2 genap, tidak habis dibagi 2 ganjil. Nah, ini berarti saya butuh sebuah bilangan. Masukkan sebuah bilangan. Berarti di sini adalah bilangan seperti itu. Nah, baru bilangan tersebut adalah bilangan seperti ini ya. Berarti ini kita panggil, isinya adalah bilangan. Kita coba dulu apakah berhasil atau tidak ya. Nah, ini sepertinya gagal ya bilangan. Oke, sebentar. Nah, sepertinya kita perlu bantuan Mbah Google ini ya. Kita buka dulu ya. Bagaimana mengembalikan string dari suatu C function. Nah, kan seperti ini ya, kita ingin mengembalikan suatu tipe data string ya. Oh, ini ternyata kita pakai konstanta karakter, pointer. Kita pakai pointer ya, seperti ini. Karena string C adalah array dari karakter elemen, kita tidak dapat membalikan string ya. Kita harus membalikan suatu pointer ke elemen pertama dari string.
Jadi ini elemennya ya. Sehingga caranya bagaimana? Caranya adalah konstanta karakter ini ya. Jadi tidak pakai array seperti yang tadi, tapi pakai tanda bintang. Sekarang kita coba ya. Kita coba kembali ke sini. Kita pakai tadi konstan karakter ya, seperti ini ya. Seperti yang diminta. Kita coba jalankan lagi. Bilangannya adalah 19. Nah, ini masih tidak bisa ya, sebentar. Konstanta karakter ya, sama dengan ini tadi ya. Coba kita coba. Nah, itu terlihat ya di situ. Jadi kalau kita masukkan 19, maka dia akan bilangan tersebut adalah bilangan ganjil gitu ya. Oke, kita coba lagi. Dengan ganjil. Nah, kalau kita coba yang 22 misalkan, nah bilangan tersebut adalah bilangan genap ya. Jadi itu adalah salah satu contoh ya, bilangan mengembalikan bilangan ganjil dan genap. Kita bikin fungsinya, kemudian dia menerima satu inputan ya, suatu bilangan. Kalau bilangannya tersebut adalah habis dibagi dengan 2 ya, habis dibagi dengan 2, maka kita kembalikan genap. Selain itu kita kembalikan ganjil ya, seperti itu. Oke, kita coba kembali ke slide-nya mana ya. Nah, ini ya, ini slide-nya. Buat function untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan kelipatan dari suatu bilangan tertentu yang dimasukkan oleh user. Nah, menentukan apakah kelipatan atau bukan. Kita bisa pakai mod saja ya. Kalau dia itu hasil modnya adalah 0 ya, berarti dia habis dibagi dengan itu. Berarti merupakan kelipatan dari bilangan itu. Gitu. Misalkan 15 ya, 15. Apakah habis dibagi kelipatan 5 ya. Berarti kalau 15 dibagi 5 itu habis ya, maka merupakan kelipatan ya. Dan kita coba bikin programnya ya. Nah, ini tadi berarti kita masih pakai string sepertinya ya. Menentukan apakah kelipatan atau bukan ya, kita pakai string saja. Kelipatan bilangan ya. Cek kelipatan bilangan atau bukan. Nah, berarti kita butuh 2 parameter ya. Pertama adalah bilangan ininya ya. Ini adalah bilangan yang ingin ditebak ya. Bilangan yang dimasukkan, B-nya adalah kelipatan dari berapa. Nah, kalau misalnya A itu mod dengan B-nya 0, maka itu berarti merupakan kelipatan. Kalau ini berarti bukan kelipatan. Seperti itu. Kita coba saja. Berarti ada bilangan sama kelipatan. Masukkan sebuah bilangan.
masukkan kelipatan. Seperti ini ya. Nah, maka hasilnya adalah bilangan tersebut adalah kelipatan atau bukan kelipatan. Nah, di sini kita baru panggil kelipatan bilangan. Ada bilangan dan kelipatan. Karena dia butuh dua ya, dua buah parameter, bilangan dan kelipatan. Kita coba. Masukkan bilangan ya, 15, 5. Nah, bilangan tersebut adalah kelipatan ya. Bilangan 15 adalah kelipatan dari 5. Sekarang kita coba berapa? 29 ya. 5. Bukan kelipatan ya. Bilangan tersebut adalah bukan kelipatan. 29 bukan kelipatan dari 5. Seperti itu. Oke. Terus berikutnya kita slide lagi. Buat function untuk menghitung jumlah total belanjaan setelah ditambah pajak. Jumlah belanjaan, persentase pajak merupakan parameter dari function. Function akan mengembalikan total belanjaan setelah ditambah pajak ya. Oke, ditambah pajak. Jadi ceritanya kalau saya punya barang 100 kena pajak 10, maka yang harus saya bayarkan adalah kalau saya punya 100 terus pajaknya adalah 10%, berarti 10% dari 100 itu berapa? 10 ya, berarti 110. Saya harus membalikan 110. Oke, kita kembali ke sini ya. Berarti ini kita nggak pakai ini lagi ya. Pakai ini, kita pakainya float saja. Ada dua tadi ya, float. Pertama adalah belanja pajak ya, belanja dan pajak. Nah, terus kita bisa pakai sini ya. Berarti gampangannya adalah kita return saja. Kan itu kalau 110, kalau pajaknya itu berarti 1 ditambah gitu ya. 1 ditambah. Nah, ini kita harus sepakati dulu nih. Pajak di sini dalam artian apakah pakai persen atau tidak. Nah, kalau pajaknya tidak pakai persen ya berarti langsung saja ya, adalah seperti ini. Berarti 1 ditambah ya, 1 ditambah pajak dikali dengan belanja, seperti itu. Cuman ini bisa perlu casting nggak ya? Sebentar ya. Mungkin kita perlu pakai casting saja ya biar aman. Float. Jadi ini itu float maksudnya ya. Ada float. Bingung nggak? Kalau bingung ya kita pecah ya. Oke, biar ini tidak terlalu panjang kita pecah saja. Pertama adalah ini total pajak atau prosentase ya, persentase setelah pajak, dimana nilainya ini ya,
ini berarti kan 100% dari nilai barang ya. 100% dari nilai barang ditambah dengan pajak ya. Jadi kalau misalkan ya pajaknya adalah 10%, kita nanti nulisnya 0,1. Jadi nanti ceritanya 1 ditambah 0,1 itu akan jadi 1,1. Nanti kita kalikan dengan harga atau belanjanya. Jadi barangnya 100% ditambah 10% tadi. Nah, maka kita bisa kembalikan ya, returnnya adalah total. Nah, gini aja biar kalian tidak pusing ya. Totalnya sehingga adalah ini dikali dengan belanja ya, dikali dengan belanja ya. Persentase tambah pajaknya itu berarti 1 ditambah dengan pajak. Kenapa pakai ini namanya casting. Jadi saya memaksa ini yang tipenya integer ini agar dia ke float. Atau sebenarnya bisa juga ini mungkin gini ya, 1.0 ya, bisa seperti ini langsung float kan, ini float ditambah dengan pajak. Kita coba returnnya adalah total ya, nah, seperti itu. Nah, berarti ini pertama adalah ada 2 buah bilangan bertipe float. Pertama adalah belanja, kedua adalah pajaknya, besar pajak. Masukkan belanja, kita copy saja, masukkan pajaknya ya. Nah, maka di sini bisa kita tulis adalah total harga barang setelah kena pajak adalah berarti persen 2F gitu ya. Nah, ini bisa kita panggil ya. Ini nama fungsinya adalah apa tadi, ada ditulis nggak di situ ya, jumlah total belanjaan setelah ditambah pajak, berarti function ini aja, berarti harga, saya menentukan harga. Berarti ini bisa kita harga, dimana butuh 2 parameter yaitu belanja dan pajak ya. Belanja dan pajak seperti ini, harga itu adalah belanja dan pajak. Coba belanjanya 1000, pajaknya 10% atau 0,1. atau 100 saja ya biar gampang ya, 100 terus pajaknya adalah 10% atau 0,1, maka hasilnya adalah 110 ya, seperti itu ya, 110. Karena kita asumsinya ini adalah sudah nilainya gitu ya. Kalau kita asumsinya ini adalah persen, nah maka kode programnya kita harus modifikasi seperti itu ya. Oke, saya kira itu. Kita coba yang lagi ya. Nah, ini yang terakhir kayaknya ya. Buat fungsi dari masing-masing operasi matematika untuk sebuah program kalkulator sederhana. User memasukkan 2 operan dan memilih jenis operasi matematikanya. Misalnya kalau dia operan 1-nya adalah 6, operan 2-nya 5, kemudian ini akan hadir nih tuh, pilih operasi matematika. Nah, nanti ceritanya gini, kalau dia itu milih 1 ya, maka dia akan panggil fungsi. Jadi ini kita bikin fungsinya semua ini. Fungsi penjumlahan, fungsi pengurangan, fungsi perkalian, fungsi pembagian. Nah, ketika dia memilih salah satu ya, kita akan panggil si fungsinya itu. Berikutnya hasilnya adalah kita tunjukkan gitu ya. Oke, sekarang kita coba di sini ya. Berarti saya harus bikin banyak fungsi ya. Ya, kita harus bikin banyak fungsi. Pertama tadi adalah penjumlahan ya. Penjumlahan.
float penjumlahan, mana tipenya adalah A, B, seperti itu ya. Penjumlahan, ya sudah, ini gampangannya adalah return A tambah B, gitu aja ya. Return A tambah B. Terus berikutnya fungsi penjumlahan pengurangan ya. Pengurangan berarti A dikurangi B. Terus berikutnya apa tadi? Penjumlahan perkalian. Perkalian ya. Berarti A dikali B. Terakhir apa? Pembagian ya. Pembagian A bagi B ya. Oke, terus berikutnya adalah dua parameter itu ya. Masukkan operan 1. Oke, masukkan operan 2. Oke, seperti ini ya. Terus kita coba lihat lagi, operan 1 dimasukkan ya, terus operan 2, terus pilih operasi matematika. Berarti kita kembali ke sini, pilih operasi matematika. Tadi pilih operasi matematika. Tentunya di bawah ada jumlah itu ya. Pertama adalah penjumlahan seperti itu. Berikutnya adalah pengurangan. Tiga adalah perkalian. Dan yang terakhir pembagian. Seperti itu ya. Terus 1, 2, 3, 4. Kita lihat lagi. Memasukkan pilihan ya. Pilihan Anda hasilnya adalah ya. Pilihan Anda. Terus di sini aja pilihan Anda. Pilihan Anda dimasukkan oleh user scanf. Ini berarti butuh satu lagi ya, pilihan dan pilihan. Itu pilihan Anda. Kemudian terakhir adalah ini ya, hasilnya adalah ya. Hasilnya adalah ya. Kita coba saja. Hasilnya adalah persen. Ini berarti ini berarti nggak bisa gini ya. Pilihan itu akan menentukan jenis ininya ya, jenis fungsinya ya. Pilihan akan menentukan jenis fungsinya. Berarti bisa kita pakai switch case ya, bisa kita pakai yang if ya. Kalau pakai switch pilihan, sebentar saya lupa, switch case
sintaknya switch case. Oh, kurung buka, kurung tutup ya. Nah, ini case 1 gitu ya, berarti ya. Case 1 maka kita panggil kalau dia adalah penjumlahan berapa itu A, P F ini aja ya. Hasil penjumlahan sama dengan persen penjumlahan itu. Terus ini jangan lupa break ya. Karena kalau tidak di break dia tidak berhenti, akan ke case yang berikutnya ya. Berarti kalau dia 1 seperti itu, kalau 2 hasil pengurangan, berarti ini kita ganti saja dengan pengurangan. Kalau yang ketiga adalah perkalian, maka ini kita ganti perkalian. Dan terakhir adalah pembagian ya. Pembagian. Seperti itu. Nggak usah pakai default ya. Kita coba ke bawah kan ya. Nah, mungkin kira-kira seperti ini ya kode itunya ya, kode programnya ya. Masukkan operan. Nah, seperti ini hasilnya adalah, kita coba ininya, lihat hasilnya ya. Nah, ini apa ini, switch pilihan, ini errornya adalah oh iya pilihannya bukan integer ya. Ya, karena kita bikinnya di sini ya. Ini berarti kita pindah dulu ya, integer. Nah, seperti ini. Pilihannya harus integer. 1, 10 dan 4 pilihan adalah penjumlah. Operan 1 adalah 10, 4 penjumlahan, nah, maka hasilnya adalah 14 ya. Kita coba lagi kalau ininya berapa ya, misalkan 9 ya, bagi 2 pengurangan, maka hasilnya 7. 9 dikurangi 2, 7. Berikutnya kalau 9 2 perkalian 18, terus kita ulangi lagi untuk yang pembagian ya, 9 2 pembagian 4,5 ya. Oh, nggak kelihatan ya di situ ya, karena ketutupan ini ya. Iya. Oke, mungkin kalian bisa coba sendiri ya, karena ketutupan ininya ya, layarnya ketutupan di bawah. Ini kalau saya sudah di sini, saya sudah coba tadi ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu hasilnya sudah betul ya. Oke, saya kira itu. Terus ke mana tadi, ke sini ya, slide ya, mungkin itu dulu ya, akhir sesi 1. Untuk sesi 2 adalah latihan soal tanya jawab di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.